Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapin Tengah, yang terhormat Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Tapin Tengah, yang kami hormati seluruh Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Tapin Tengah, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat berhadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga doa, dan yang terakhir pembukaan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapin Tengah kepada Ibu Sriyanti MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eri selaku pengawas pembinaan SMP 1 Tapin Tengah, yang saya hormati perwakilan dari para undangan dari Koramil, kemudian dari Puskesmas, komite dan wakil dari orang tua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tapin Tengah dan siswa-siswi yang sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini menjelang siang kita diberi rahmat hidayah sehingga bisa berhadir bersama menghadiri undangan dari kami pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu, ternyata waktu kita ngolor lumayan panjang karena memang keinginan dari sekolah kita bisa berhadir bersama-sama secara lengkap, tetapi ya mungkin karena situasi dan kondisi masing-masing pada hari yang sama ada kepentingan di lain tempat, maka kita mulai walaupun dirasa masih undangan belum lengkap. Tadi ada permohonan maaf dari desa karena di kecamatan bahwa di kecamatan juga ada acara yang sama, sehingga tadi datang untuk pemberitahuan dan menghargai undangan itu, tetapi tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita berkumpul bersama di sini. Sebenarnya tujuan kita adalah kita ingin memajukan sekolah kita, Bapak Ibu. Sekolah kita yang notabene-nya ada di pinggir, tetapi ada di tengah juga, Pak. Di pinggirnya pinggir dari kota kabupaten, di tengahnya ada
adalah dari kota kecamatan. Jelas nggak mungkin kalau kita mau menyamai dengan sekolah-sekolah yang notabene-nya ada di kota. Jelas tidak. Tetapi saya yakin sekolah kita bisa berkembang sesuai potensi yang kita miliki. Sehingga harapan kita ke depan, kita bisa memberi layanan yang maksimal kepada peserta didik kita dengan menggali atau memanfaatkan potensi yang mungkin bisa kita kembangkan. Pada acara ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih Bapak Ibu berhadir di acara ini untuk urut rembuk tentang potensi yang kita miliki, tidak hanya sekolah tetapi melibatkan seluruh stakeholder termasuk dari instansi yang terkait. Yang sekali lagi tujuannya adalah pengen menjadikan sekolah kita itu memiliki nilai jual yang belum tentu dimiliki sekolah lain sekalipun sekolah itu ada di kota. Nilai jual di sini bukan berarti bahwa sekolah nanti mau dijual diganti dengan duit, bukan ya. Tetapi kita mulai memiliki nilai keunggulan tertentu, nilai keunggulan yang tidak dimiliki sekolah lain, yang itu menjadikan ciri khas sekolah kita. Banyak potensi nanti yang bisa kita gali dengan di sekolah kita yang kita miliki, ya kita punya potensi lumayan bisa kita kembangkan. Untuk awal peserta didik kita, insya Allah Bu Eli, Bapak Ibu sekalian, kita bertambah. Kita keluar 2 kelas, insya Allah akan masuk 3 kelas. Sehingga ini sebuah potensi yang bisa kita kembangkan. Ternyata siswa kita walaupun ada di pinggir tetapi tidak sedikit, walaupun tantangan di akhir-akhir ini untuk masuk ke SMP 1 tapi itu lumayan Bapak Ibu, karena kita tidak jauh juga dengan pesantren. Nah, maunya kita bagaimana sekolah ini yang dekat dengan pesantren tetapi memberikan layanan yang paling tidak, kalau sama tidak bisa, paling tidak menyeimbang dengan layanan yang sekarang baru menjadi trending. Anak-anak cenderung orang tuanya memasukkan ke pesantren, berarti ada sesuatu nilai di pesantren yang menjadi idaman orang tua yang arahnya ingin anaknya nih keluar jadi santri-santri yang hebat gitu. Kita juga ingin SMP 1 tapi tengah anak-anaknya nanti juga keluar menjadi pribadi yang hebat, tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi yang diberikan tetapi mempunyai karakter yang menjadi idaman kita bersama. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sambutan ini. Nanti lebih banyak akan kita kupas pada sesi materi dan tanya jawab berikutnya. Jika ada salah hilaf dari ulun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh pengawas pembina kepada Ibu Suwasi Aryani MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih dulu kepada pembawa acara hari ini yang sudah memberikan kesempatan dengan ulun untuk memberikan sambutan atau dukungan semangat lah yang lebih tepat untuk dua orang untuk SMP Negeri 1 Tapin Tengah beserta 2 orang calon guru penggeraknya. Puji dan syukur kembali dan kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya juga kita bisa berhadir berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa juga salawat dan salam kembali kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Selamat datang Bapak dari Polsek Tapin Tengah. Yang ulun hormati sebagai pengundang juga Ibu Suryanti yang juga sebagai Kepala SMP Negeri 1 Tapin Tengah beserta seluruh guru-guru, siswa-siswa SMP Negeri 1 Tapin Tengah yang juga ulun hormati dan membanggakan para undangan yang sudah berkenan hadir ke SMP Negeri 1 Tapin Tengah memenuhi undangan kami, memenuhi undangan SMP Negeri 1 Tapin Tengah, dan ulun salut dan bangga karena bagaimanapun ulun sebagai pengawas pembina juga merasa ikut senang dengan kehadiran para undangan hari ini sebagai bentuk mungkin penghargaan atau dukungan. Jadi mudah-mudahan nanti ada dukungan dari para undangan untuk kegiatan kami ini. Terima kasih Pak. Yang berikutnya mungkin ulun sedikit menginformasikan bahwa kegiatan yang diadakan di hari ini, pada hari ini di sekolah ini, bagi ulun pribadi sebagai seorang pengawas pembina, ini kegiatan yang pertama ulun hadiri, dan ulun juga kaget nih apa maksudnya dengan undangan integrasi sumber daya dan aset sekolah. Ternyata ini juga ada hubungannya gayung bersambut ya Bu ya. Jadi ini acaranya calon guru penggerak sekolah kita, Pak Rizali Hadi dan Pak Edi Kusworo, yang disambut baik oleh kepala sekolah. Artinya program dari guru penggerak, dari calon guru penggerak tadi direalisasikan dalam bentuk kegiatan untuk mengidentifikasi sumber daya dan aset sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Tapin Tengah, sehingga kegiatan 2 orang calon guru penggerak ini real nantinya. Apa yang dihasilkan memang kondisi seperti itulah yang terjadi di sekolah kita. Jadi tidak main-main Bu ya, memang ada hasilnya nanti. Terima kasih Bu Suryanti sudah, dan 2 orang guru penggerak, calon guru penggerak yang sudah menggerakkan. Tujuannya kan menggerakkan ya Pak ya. Jadi yang sudah menggerakkan seluruh komponen dalam tidak hanya di sekolah kita, tapi juga mencoba melibatkan para undangan di sini, misalnya dari kepolisian, dari puskesmas, dari koramil, dari desa, dan juga dari kecamatan, sehingga dunia pendidikan dan kemajuan pendidikan di sekolah ini bukan hanya tanggung jawab, menjadi tanggung jawab guru-guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama berbagai jajaran. Dan untuk itu nanti mungkin di acara nanti Pak, mungkin ada nanti ya Pak Edi ya, kita nanti minta saran atau pendapat dari bapak-bapak undangan juga supaya ikut terlibat juga dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Kamleha. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama menyatakan surah Al-Fatihah Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan melaksanakan identifikasi di Sumber Daya Asik Sekolah bersama Bapak Ibu Ketua Studi dan Ijazah Hadir Studi dalam bergerak angkatan 7 Institut 1 Tengah Kabupaten Klaten. Dengan memohon ridha dan inayah-Mu ya Allah, bergantilah semua langkah dan perbuatan dan jadikanlah pelaksanaan acara ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Zalzala ya Tuhan, ya Hayyu ya Qayyum, tuntunlah kami ya Allah, agar acara ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam kegiatan-kegiatan kami. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami agar rapat ini, agar acara ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Wahid, yang Maha mempersatukan, persatukanlah kami dan janganlah biarkan kami berpecah belah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di tempat ini kami mendapatkan dosa kecuali Engkau ampuni, dan tidak kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan tidak kebodohan kecuali Engkau beri ilmu, dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan. Dan salah satu dari guru kami ya Allah saat ini sedang berbaring dengan sakit, karena itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, sembuhkanlah dia dan angkatlah penyakitnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi mengenai identifikasi sumber daya aset sekolah. Untuk itu saya serahkan dengan hormat kepada Bapak Edi Kusworo SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu belum berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Tugas Pembina beserta pengawas pembina, yang saya hormati para undangan, bapak-bapak dan Korami, kepolisian, puskesmas, orang tua, Lapomuda, rekan-rekan sejawat, para bapak ibu dan guru hebat yang berbahagia, serta siswi dan siswa sekalian yang alhamdulillah hari ini cerah semuanya. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berada bersama. Meskipun ada beberapa undangan mungkin yang berhalangan, tapi tidak mengurangi daripada kenikmatan acara kita hari ini untuk kita nanti menggali bersama, mengidentifikasi, memetakan apa saja kekuatan yang ada di sekolah kita.
Salawat serta salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati serta siswa-siswi sekalian yang berbahagia, hari ini sengaja kami dalam grup angkatan ke-7 Tabib, saya Pak Kusoro bersama Pak Rijali Hadi yang diamankan kepala sekolah mengundang Bapak Ibu untuk duduk bersama dengan satu tujuan yang sama, yaitu nantinya kita mencari, menggali, mengeksplor bersama-sama kekuatan yang ada di sekolah kita. Itu yang kita harapkan bersama. Dan di sini ada beberapa butir item nanti yang akan kita gali bersama untuk diketahui dan nanti dilaksanakan bersama-sama. Nah, sebelum pada penggalian sumber daya atau aset sekolah itu, sebenarnya pada penggalian sumber daya ini ada dua pendekatan yang digunakan. Ada dua pendekatan yang digunakan saat kita melakukan penggalian, Bapak Ibu. Saat kita melakukan penggalian, yang pertama berbasis kekurangan, yang kedua berbasis aset, aset atau kekuatan. Yang berbasis kekurangan ini biasanya kita yang sering berkeluh kesah, wah ini sekolah saya tidak punya laboratorium, ini buku-buku saya tidak lengkap, ini sekolah saya tidak punya komputer. Yang berbasis kekurangan ya seperti itu. Dan yang berbasis aset ini kita lebih melihat pada apa yang kita punya, ya. Meskipun tidak melupakan bahwa kita memiliki kekurangan, tapi apa kelebihan yang kita miliki kita berbasis, ya. Makanya di sana yang berbasis aset ini akan menemukan hal-hal yang positif di dalam keseharian kita. Kalau kita dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya, tentu hal positif atau kekuatan kita miliki. Dan hari ini yang akan kita pandu bersama adalah yang berbasis aset. Karena kalau yang berbasis kekurangan ini nanti akan kita usahakan yang berbasis kekurangan ini kita balikan menjadi kekuatan. Contoh yang gampang, kalau misal di sekolah itu banyak sampah, itu satu kekurangan. Kita berusaha sampah ini bagaimana sehingga menjadi satu kelebihan. Misal sampah plastik dibikin masukkan dalam botol, apa namanya Pak Rijal, yang dalam botol itu namanya ubrik gitu ya. Nah itu kan, itu menjadi satu kelebihan. Atau sampah daun dibikin kompos jadi pupuk gitu ya. Itu kan kekurangan menjadi kelebihan. Makanya hari ini kita mengidentifikasi aset berbasis kelebihan, berbasis kekuatan yang kita miliki di sekolah. Dan aset di dalam satu lembaga sekolah itu ada 7 aset yang nanti kita identifikasi. Yang pertama aset atau modal manusia. Ini berhubungan dengan sumber daya SDM-nya. Aset manusia ini berhubungan dengan sumber daya SDM-nya pada saat melakukan pengelolaan aset itu sendiri. Jadi kecakapan sumber daya SDM-nya, baik itu yang berada di lingkungan sekolah atau sekitarnya, itu yang aset manusia, modal manusianya. Dan ini sama, nanti akan dilihat adalah yang berbasis kekuatan. Ya, contohnya kamu misalnya, di sekolah kita punya guru-guru yang semuanya sarjana, bahkan ada yang S2, nah itu berbasis kekuatan. Meskipun kita di guru, masih ada guru yang ber-S1, tetapi ini tidak menjadi satu kelemahan buat kita. Atau bisa pada satu sekolah itu gurunya tua-tua semua, misalnya kan. Kalau betul kalau kita banyak guru yang muda, kalau tua-tua semua misalnya, maka apa kekuatannya? Guru-guru senior ini lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran. Nah itu berbasis kekuatan, tidak lalu kita sudah tua semuanya susah nih. Nah begitu, itu kekurangan. Atau gurunya muda semua, dengan tenaga muda yang energik ini menjadikan pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Nah itu berbasis kekuatan. Kita melihat kekuatannya, bukan kalau muda semua ini belum berpengalaman nih ngajarnya, tidak. Tetapi kita lihat di mana sisi kekuatannya. Itu pada SDM atau modal manusia. Itu modal yang pertama nanti akan kita identifikasi atau kita petakan bersama-sama untuk nantinya diketahui dan dilaksanakan. Ada aset yang kedua, ini adalah modal sosial. Nah, modal sosial itu berhubungan dengan asosiasi atau keterhubungan dengan pihak lain. Modal sosial, namanya juga sosial ya. Sesuatu artinya ada hubungan dengan orang lain.
kita juga sebagai manusia disebut sebagai makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Sama juga di sekolah, selain tadi ada SDM ya, modal manusia, ada modal sosialnya ya. Modal sosial ini asosiasi atau kebersamaan dalam satu lingkup sekolah. Kalau kita di desa itu biasanya sekarang yang banyak nih Pak Babin mesti apa tidak bisa ada rescue Pak ya, pemadam kebakaran. Nah itu bentuk asosiasi juga, kebersamaan mereka dengan satu tujuan menjaga kalau sampai ada musibah bencana mereka bergerak bersama-sama. Nah itu bentuk asosiasi, merupakan modal sosial juga ya, modal sosial di dalam satu masyarakat desa. Nah, begitu juga nanti di sekolah kita identifikasi ya, di sekolah kita punya modal sosial, asosiasi apa yang kita miliki di sekolah. Asosiasi atau kebersamaan apa bentuknya yang ada di sekolah itu yang menjadikan satu modal untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga ada modal politik, aset atau modal politik. Ini modal politik ini dimaknai tidak hanya sebagai sebuah aktivitas demokratis saja ya pada tataran politik, tetapi di situ lebih kepada mencapai tujuan bersama yang berhubungan dengan kekuasaan dan kebijakan. Nah makanya hari ini bapak-bapak para undangan kami mengundang Koramil, Puskesmas, kepolisian ya, kecamatan, desa ini mengharapkan nantinya akan ada masukan-masukan di sini. Nah ini artinya apa sih kira-kira yang nantinya bisa kita jadikan sebagai modal kekuatan sekolah kita ke depannya ya. Contoh yang gampang, misal kalau yang selama ini sudah kami rasakan kan, kalau seperti puskesmas ini siap memberikan pelayanan kepada anak kami saat sakit, itu contoh kami itu kan itu bentuk kekuatan positif karena kita dekat dengan puskesmas. Saat anak kami sakit ke puskesmas maka gratis. Nah, itu bentuk modal kekuatan positif atau kekuatan dari lingkungan kita untuk kemajuan sekolah bersama-sama. Dan modal politik ini juga sebagai bentuk aset sekolah itu karena di sana ada kebijakan-kebijakan sekolah misalnya ya, kita sadari bersama ini ada ibu pengawas kepala sekolah juga. Kalau di dalam kurikulum itu kan tidak ada apa namanya misalnya kegiatan senam pagi Pak istilahnya misalnya ya, senam pagi hari Jumat dan Sabtu tidak ada dalam kurikulum ya, bu pengawas tidak ada dalam kurikulum, tidak ada kan gitu. Tetapi nanti melalui modal politik ini ya, itu kebijakan itu diambil oleh kepala sekolah ya, mungkin diturunkan dari Permendikbudnya ya, dari edaran yang ada, maka kebijakan sekolah ini menjadikan itu sebagai modal politik untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan sekolah. Contoh misalnya senam pagi bersama, atau misalnya membaca surah pendek sebelum mulai belajar ya. Atau misalnya kita bikin gerakan guru-guru ini menyambut siswa di depan pagar sekolah. Nah ini kan kebijakan-kebijakan dari sekolah yang tidak termaktub di dalam kurikulum sekolah sebenarnya, tetapi ini merupakan modal politik sekolah, kekuatan sekolah yang nanti menjadikan sekolah ini menjadi lebih maju untuk pendidikan yang berpihak pada murid. Nah itu kebijakan-kebijakan dari sekolah itu juga termasuk modal politik ya. Selain tadi dalam bentuk kekuasaan dan kebijakan dari dinas lingkungan terkait, atau dari kalau Bapak Koramil biasanya seringkali ke tempat kita memberikan arahan saat jadi pembina upacara kan. Nah ini juga termasuk dalam modal politik di sana. Itu nanti kita gali bersama. Artinya apa saja yang kita miliki kekuatan untuk sekolah kita memajukan hal tersebut. Berikutnya aset atau modal agama dan budaya ya, modal agama dan budaya. Ini pada modal yang berikutnya yaitu agama dan budaya ini sebenarnya ada dua istilah yang kalau agama ini lebih kepada keyakinan kita tentang ketuhanan, bagaimana rutinitas atau ritual keagamaan, sedang budaya ini lebih kepada cipta manusia atau tradisi ya, tradisi kebiasaan yang di lingkungan masyarakat. Ini yang nanti bisa kita jadikan untuk kekuatan. Contoh kalau kita di sini yang saya tahu kadang kita ada apa itu arbal mustakmir ya Bu ya, arbal mustakmir itu yang
Ya Bapak, saya pulang ada Pak ya, Arbal Mustamil atau Arbal Mahidi Pak ya. Nah, itu kan ada, itu kan tradisi tapi menjadi bisa dijadikan satu kebijakan yang nantinya nilai lebih bagi sekolah itu budaya. Kalau agama ini kan bentuk keyakinan sesuai dengan keyakinan dan Yang Maha Esa, tentu dengan ritual agamanya ya. Contoh di sekolah tentang keagamannya apa yang mau nanti dimunculkan. Seperti yang lalu kan ada yang sering Pak Tanda ada pergerakan Jumat Takwa ya, yang bersenang-senang dan senang ya. Nah, itu bentuk dari model agama tadi ya. Atau misalnya sholat zuhur berjamaah misalnya ya, nah, itu juga bentuk dari kekuatan yang berbasis modal agama, untuk kemajuan sekolah kita dan demi meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah modal yang keempat, modal yang keempat yaitu tentang agama dan budaya. Nah, untuk modal berikutnya, ya, sebelum berikutnya nanti kita berikan gambaran untuk kita mengidentifikasi. Artinya identifikasi yang kita inginkan itu adalah kekuatan yang kita miliki. Artinya apa saja kekuatan-kekuatan sekolah, kelebihan-kelebihan sekolah kita atau lingkungan kita yang nantinya menjadi pendukung terjadinya pembelajaran yang berpihak pada murid dan meningkatnya kualitas pembelajaran. Untuk berikutnya pada modal yang ke-5, 6, dan 7 saya persilakan pada rekan saya Pak Rijayadi untuk melanjutkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin lanjutkan presentasi dari Pak Yadi. Yang kelima adalah aset juga atau modal fisik. Yang mana fisik ini yang sebenarnya kita ambil adalah bangunan, berupa bentuk bangunan ataupun suatu wadah, suatu tempat yang bisa kita gunakan, kita berdayakan untuk memajukan sekolah kita. Sebagai yang saya bangunan yang biasa untuk kelas atau lokasi, mulai pas pembelajaran, bisa laboratorium atau hal yang lainnya. Kalau daerah kita ini sedikit gambaran fisik yang kita gunakan asetnya adalah bangunan sekolah dan sarana pelaksananya. Satu. Yang kedua, kita di sini di sekolah ini ada modal fisik berupa pondok pesantren. Juga satu aset yang bisa kita berdayakan untuk memajukan sekolah kita. Kemudian, terusnya modal aset lingkungan alam, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Itu bisa berupa potensi yang belum diolah atau yang sudah jadi, kemudian tanah bertemu dan lain-lainnya. Kalau gambaran sedikit tentang lingkungan aset kita inilah, sekitar sekolah kita punya hamparan sawah yang luas. Satu. Kemudian mungkin juga ada kebun sawit yang ada di Sungai Balang sana, Lawan sana ada. Itu kita juga bisa berdayakan untuk mewujudkan sekolah kita. Misal hamparan sawah yang ada di sekitar sekolah bisa digunakan untuk pembelajaran siswa, bisa untuk pendidikan hal yang lainnya, untuk menunjang pengetahuan mereka. Kemudian yang terakhir adalah aset modal berupa finansial alias keuangan. Karena mau kita sadari atau kita sadari uang itu penting. Makanya ada di sebelah orang kampung adul, ada uang urusan lancar. Bahkan semua program sekolah juga setidaknya juga ada kaitan dengan keuangan. Dari keuangan ini bisa membantu dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Misalnya Jumat Takwa, kita perlu mengundang kiai atau ustadznya. Mau kita pasti ada hubungan dengan finansial dan lain-lainnya. Untuk sekolah kita, finansial yang paling utama adalah dari dana bos yang diterima setiap triwulan sekali. Kebetulan ulun adalah dana swasta juga. Jadi udah misalnya satu juga aset yang sangat penting untuk mendukung dan juga keberlangsungan program-program sekolah. Kemudian, jadi kesimpulannya menyimpulkan dari yang ketujuh aset tadi, pendekatan berbagai aset tidak berkekuatan tadi dapat menimbulkan energi positif pada sebuah komunitas pada sekolah kita untuk mengenali setiap kekuatan, setiap kelebihan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran yang tentu saja mau kita sama semuanya berpihak kepada murid. Sebagaimana kita ketahui, Menteri Pendidikan kita sangat sekali sering mengemukakan namanya Merdeka Belajar. Artinya semua fokus guru itu adalah siswa. Pembelajaran harus fokus kepada siswa. Siswa lah menjadi tolak ukur dalam pembelajaran. Kita buat MPP, siswa acuannya. Kita buat penilaian, siswa acuannya. Jadi semuanya harus berpusat dan berfokus pada siswa. Yang kedua, adanya saling keterkaitan antara 7 aset tadi yang diberikan sekolah untuk dapat diperlukan meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Tujuan tadi perlu kita sehingga untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, kesimpulannya adalah perlunya kita menjalin kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak. Makanya oleh karena itu kami mengundang band-band semuanya di sini untuk bisa berkolaborasi, bekerjasama untuk saling kita menggali aset tadi, memanfaatkan tadi untuk memajukan sekolah kita. Dengan kita mampu memanfaatkan aset secara maksimal, insya Allah program-program sekolah kita akan lebih terarah, lebih positif ke depannya. Oke, demikian pengembangan dari dulu. Kembalikan ke Pak Edi Kuselo. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang saya hormati dan siswa sekalian, itu adalah 7 modal nanti yang akan kita petakan, kita identifikasi bersama. Ya, di sana ada kebersamaan dapat menjadi kekuatan. Artinya dengan bersama, insya Allah nanti kita menemukan satu modal dasar kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah perubahan. Meskipun perubahan itu kecil, tapi itu sangat berarti nanti untuk kemajuan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sebelum kita ke identifikasi, ini adalah contoh ya, contoh identifikasi yang kemarin kami lakukan saat diskusi di dalam pembelajaran guru penggerak, tapi ini skalanya kabupaten. Nah, ini nanti akan kita program menjadi skala kecamatan atau sekolah, lingkup sekolah kita ya. Yang dalam skala kabupaten, nah, ini beberapa contohnya Bapak Ibu ya, contoh yang menjadi acuan kita nanti untuk melakukan diskusi bersama menentukan aset yang sumber manusia dengan strategi bermanfaatannya. Tentu secara umum untuk kolaborasi, pemanfaatannya secara umumnya adalah kolaborasi bersama. Ini yang manusia. Tadi yang aset manusia, tapi dalam skala kabupaten, makanya skala pemerintah daerah yang jajarannya. Kalau kita di sini mungkin kecamatan Pak ya. Nah itu nanti mungkin kan kecamatan gitu. Kalau itu kan pemerintah daerah, guru tenaga pendidikan saya kira tuh sama aja nanti kan kalau sekolah terusnya. Sedangkan strateginya menjadi kolaborasi secara umum itu. Nah, kemudian untuk modal sosial, ini yang asosiasi tadi. Contoh asosiasi yang ada kalau secara kabupaten itu ada Rescue Tabib, BMI kan itu di kabupaten. Nah, ini seperti yang jadi kan itu masuknya kan sekolah, ya sekolah. Karena ada, kan? Nah, itu contohnya. Kemudian ini setelah itu politik. Nah ini ada yang Esbangpol mungkin dari kepolisian, dari Koramil, kebijakan kepala sekolah tadi yang disampaikan. Ini sosial, kemudian agama dan budaya. Ini beberapa contoh dalam skop kabupaten. Ini budaya, yang di sini agama yang berkaitan dengan hal itu. Ini integrasi dalam pembelajarannya, integrasi pemanfaatannya. Kemudian ini modal fisik yang tadi dikatakan adalah pembangunannya, gedungnya dan sebagainya. Ini lingkungan alam,
ada RTH dan sebagainya di sana, bisa dilihat sebagai pembelajaran juga. Dan ini finansial atau keuangan yang kemarin itu sempat kami masukkan di dalam ruang diskusi. Itu gambarannya, gambaran yang nanti kan kita diskusikan Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah materi awal untuk kita memulai nanti sesi diskusi pada berikutnya. Itu gambaran-gambaran awalnya, yang mana dengan itu diharapkan nanti Bapak Ibu punya gambaran awal apa sih yang kita miliki, apa sih yang bisa kita munculkan, kekuatan apa di sekolah kita, atau kelebihan apa dari sekolah kita yang nantinya menjadi nilai positif untuk memajukan pembelajaran di sekolah kita. Sekiranya itu pemaparan dari kami, bisa diberikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Edi Kusworo dan Bapak Ridwan Hadi atas selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab mengenai identifikasi sumber daya aset sekolah yang akan dipimpin oleh Bapak Edi Kusworo SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Masuknya suara piano kenapa? Rehan Pak. Ada apa? Diskusikan. Kepada para hadirin, sebelum kita mulai sesi diskusi, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada terlebih dahulu. Habis. Terima kasih Bu Acara. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuki sesi diskusi untuk mengidentifikasi atau memetakan dari aset yang ada di sekolah dan lingkungan kita. Sambil kita jalan proses diskusinya, pada Bapak Ibu, kalau ada hal yang ditanyakan mengenai 7 aset tadi, silakan sambil kita jalan diskusinya. Dan yang dibagikan itu Bapak Ibu tidak mesti diisi, tidak ya. Itu gambaran, kalau perlu diisi silakan. Tapi sebagai gambaran nanti Bapak Ibu apa sih yang modal mau disampaikan, ya? Nanti apa yang mau disampaikan, yang nanti akan dituliskan oleh operator kami, Pak Ridwan. Di sana ada beberapa gambaran yang tadi juga sudah saya sampaikan. Itu adalah contoh atau gambaran aset dan modal yang ada. Nanti kita sesuaikan dengan di sekolah kita, ya. Yang aset di sekolah apa kita sebutkan dari sana. Seperti kalau di sana pemerintah daerah jelas kita bukan, karena di sini kecamatan. Itu nanti yang kita sesuaikan seperti itu. Begitu juga dengan aset-aset yang lainnya, ya. Aset-aset yang lainnya itu kita sesuaikan dengan
lingkup sekolah kita biasanya dari saudara dengan seperti lingkungan tadi, mungkin gambarannya kita sawah yang luas tadi, ya. Atau kalau siswa ini apa yang diinginkan untuk pengembangan sekolah kita, atau kalau nanti dari puskesmas atau kepolisian atau amil mungkin ada punya program apa yang untuk ke sekolah, ya, misalnya sosialisasi apa yang memang terprogram di sana, nanti kan kita bisa tuliskan, bisa disampaikan saja, ya, sampaikan saja ke kami, nanti didiskusikan Pak Ijazah supaya lebih mudah. Yang itu sebagai gambaran ringkasnya untuk menentukan, ya. Untuk masalah apa yang mau diprogramkan atau apa kekuatan apa yang dimunculkan, silakan disampaikan, nanti akan didokumentasikan, dan hasilnya ini kita berpunya bersama sebagai hasil kita bersama-sama nantinya. Itu Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta diskusi identifikasi sumber daya atau akses sekolah hari ini yang mau menyampaikan untuk mungkin program apa yang akan disampaikan atau kelebihan apa sih yang dilihat yang bisa kita munculkan di sekolah kita ini atau di lingkungan kita ini, kelebihan apa yang bisa kita munculkan, ya. Sambil kita menikmati indahnya, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan nanti kita klasifikasikan, oh ini masuknya adalah modal sosial misalnya, oh ini masuknya adalah modal politik, ya. Oh ini masuknya modal finansial misalnya, ya. Karena kalau finansial tadi kita dulu katakan jadi ada dana bos, mungkin kalau di sekolah kita ada CSR ya Bu Srianti, ada dana CSR juga, ya. Nah itu kan termasuk nanti di dalam finansial. Dan saya juga asalkan bahwa sebenarnya finansial ini tidak hanya berhubungan dengan dananya saja, tapi kemampuan untuk mendapatkan dananya. Saya di sana digambarkan bagaimana kemampuan menanam sayur dan menjual kapas itu juga termasuk finansial, karena itu menghasilkan, ya, itu menghasilkan uang. Hasilnya termasuk finansial juga. Meskipun tidak dalam bentuk dananya, tapi akan menghasilkan dana yang bisa digunakan untuk kemajuan sekolah dan kemajuan pendidikan selanjutnya. Bapak Ibu dan guru, silakan disampaikan kira-kira apa kelebihan sekolah kita, baik itu yang masuk sosial, politik, ataupun modal manusia, ataupun lingkungan, mungkin yang kelihatan apa yang nantinya menjadi modal utama kita untuk memajukan pendidikan di sekolah kita, ya. Siswa dan siswi dan komite juga dipersilakan. Silakan Bapak Ibu sambil menikmati, kalau yang disampaikan silakan disampaikan dan ngomong. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan kekuatan apa yang kita miliki. Nah, silakan Bu Wahai Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk aset atau model aset yang bisa dapat tengah yang kita miliki tentu saja pertama aset modal manusia. Lokasi sekolah kita termasuk lokasi yang terletak di tempat strategis karena kita berdekatan dengan Koramil. Kemudian juga kita punya aset berdekatan dengan pemerintahan daerah yaitu dari Kecamatan Tapi Tengah, kemudian berdekatan dengan balai desa juga, aparat desa, dan tentunya juga dari Polsek Tapi Tengah. Itu menurut saya untuk bagian aset atau modal manusia.
Kemudian untuk aset modal sosial, untuk aset modal sosial yang saya ketahui, salah satu organisasi yang aktif di Tabir Tengah ini adalah Karang Tarunanya. Karena Karang Taruna Tabir Tengah adalah salah satu Karang Taruna yang aktif, apalagi jika mendekati hari-hari penting yang diperingati secara nasional, gitu, seperti 17 Agustus ataupun hari ulang tahun kabupaten. Kemudian saya lanjutkan ke yang aset modal agama dan budaya nomor 4. Di situ menurut saya salah satu yang menjadi daya tarik sendiri di Tabir Tengah itu adalah Hari Asyura yang kadang diperingati pada tanggal berapa itu? 10 Muharram. Karena di Tabir Tengah kan biasanya punya kebiasaan memperingati hari itu dengan sama-sama memasak bubur Asyura. Kemudian juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi juga tentang Arba'ah Muslimin. Kemudian untuk selanjutnya untuk aset finansial, untuk aset finansial selain dana bos yang diterima setiap triwulan, mungkin nanti bisa juga diusahakan misalnya ada bantuan dukungan dari komite sekolah, gitu. Harapannya ke depannya bisa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hepa yang telah menyampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harapkan masukannya tidak mesti semuanya ya. Artinya mana yang menurut Bapak Ibu, oh ini merupakan program kita nih, silakan disampaikan. Tidak mesti mulai dari modal mahasiswa sampai enam finansial, karena mungkin itu ada bagiannya seperti finansial, mungkin Ibu Kepala Sekolah nanti lebih tahu ya untuk bagian finansial dan sebagainya. Nah, tapi bagian mana yang program kita bisa masuk, ya, kita bisa terang di situ. Silakan Bapak Ibu untuk berikutnya. Dan kita lebih fokus ke modal yang ada di sekolah kita. Artinya untuk lingkungan ini pendukungnya kan gitu. Artinya yang ada di dalam sekolah kita explore modal apa yang itu. Silakan Pak Jena. Ya, utamakan lebih fokus apa yang ada di sekolah kita. Yang dari lingkungan ini sebagai pendukungnya nanti untuk hubungan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan pendapat terutama tentang aset atau modal sosial dalam hal ini. Kebetulan kan kita ini sekolah dengan jumlah siswa yang banyak, apalagi baru-baru ini kita berhasil menjaring sekitar, kalau tidak salah, 80 peserta didik baru berangkat gitu. Jadi biasanya kebiasaan kita itu kan ada acara pengenalan lingkungan sosial itu. Salah satunya kita kadang menginformasikan misalnya mengenai kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Tahun dulu kita pernah mengundang dari pihak Polsek. Jadi kita anggap sebagai memang stakeholder kita. Kita ingin peserta didik baru itu tahu bahwa kenakalan remaja itu juga termasuk menyangkut penggunaan narkoba dan sebagainya. Kemarin itu narasumbernya dari pihak Polsek Tabir Tengah, itu pernah kita undang, dan saya rasa itu salah satu aset sosial kita juga. Kemudian juga
stakeholder yang lain yang berkenaan dengan modal sosial, misalnya dengan jumlah siswa yang begitu banyak, kadang kita berpartner dengan pihak Puskesmas dalam hal ini. Kemarin itu kita pernah dilibatkan kegiatan apa itu yang skalanya provinsi itu, yang kegiatan cuci tangan bersama kan, atau makan bersama kan, itu kita melibatkan pihak Puskesmas juga. Kita minta penyuluhan bagaimana cara hidup yang sehat, iya aksi bergizi, supaya siswa kita tahu kan. Apalagi pemerintah kita punya program pencegahan stunting dan sebagainya. Jadi kita menghendaki bahwa salah satu aset nasional kita adalah ya kerjasama dengan pihak Puskesmas di Kecamatan Tapi Tengah dalam hal ini itu. Selain kepolisian dan pihak Puskesmas juga kemarin juga alhamdulillah kita dari pihak Koramil kalau salah kemarin itu kan kita pernah dilibatkan pembikinan drama tentang kenakalan remaja yang pada waktu itu melibatkan beberapa orang siswa kita sebagai aktor waktu itu kan, dan juga pihak Koramil. Dan saya sempat melihat di Facebook di Kodim dan ditayangkan di sana bagaimana misalnya pembinaan dari pihak Koramil, terutama bila ada siswa-siswa kita yang bermasalah. Jadi ini aset modal sosial yang penting yang harus tetap kita melaksanakan kerjasama di samping aset-aset modal yang lainnya. Itu aja mungkin pendapat dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Janabi. Benar sekali ya, kerjasama kita dengan Puskesmas, Koramil, kepolisian ini memang sudah kita jalankan, kita jalin sebenarnya. Dan itu semua termasuk adalah aset sosial, ya, aset sosial yang tadi saya katakan membutuh asosiasi, ya, kerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu memajukan pendidikan dan demi kemajuan bersama dengan pendidikan dan pendapatan murid. Ya silakan untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin untuk aset-aset bentuk yang lain bisa disampaikan. Kalau dari Bapak Koramil untuk programnya mungkin ada untuk ke sekolah kami tentang sosialisasi apa itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ini dari Pak Koramil, dari Pak Polsek, mungkin agak kebingungan ini maunya nyangkutnya gimana ini sekolah ini gitu ya. Mungkin kalau yang Bapak Ibu dulu, oh paham deh ini maunya arahnya gitu. Tapi untuk nyangkutnya di yang Koramil Pak ini yang agak kebingungan, karena yang digali kan ini baru aset dari sekolah gitu ya. Nah, saya coba menjelaskan ini Pak. Maksudnya sekolah ini pengennya mengetahui detail sekolah itu sendiri untuk kemajuan itu, dan kemajuan sekolah itu bisa dipercepat atau terwujud kalau ada bantuan Bapak Ibu dari instansi terkait gitu ya. Misalnya contohnya Pak, kita ini punya siswa yang banyak Pak. Kemudian siswa yang banyak itu sebenarnya punya potensi, tetapi juga ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi sesuatu yang mengkhawatirkan itu bukan menjadi apa ya, sesuatu yang akan melemahkan sekolah kita. Contoh Pak, anak-anak, pemahaman anak tentang pemakaian senjata tajam misalnya, pemahaman anak tentang narkoba, tentang bullying. Apakah dari mungkin Polsek ada program itu sehingga nanti kita bisa menjalin kolaborasi? Oh ternyata di Polsek punya sumber daya ini loh, ada sumber dayanya di
Polsek itu ada beberapa bapak polisi yang bisa memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba, aturan membawa sajam misalnya. Yang parah lagi tentang oplosan misalnya Pak. Karena anak-anak ini kadang bisa jadi loh. Saya baru berpikir, tapi jangan bukan berarti negatif thinking, tapi kita harus antisipasi. Bermula dari dia suka minum extra jus misalnya. Anak suka ya minum extra jus. Kalau cuma extra jus disamperin susu mungkin masih jangka pendeknya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak itu mencoba dicampur yang lain, belum tentu kan anak itu bahwa itu yang dinamakan oplosan. Nah, yang itu adakah nanti program itu bisa kita bersinergi dengan sekolah untuk itu gitu. Kemudian misalkan Pak berikutnya dari Koramil Ulun, terima kasih kemarin sudah kita biar bersama 2 kegiatan. Satu itu tentang kebersihan lingkungan, yang kedua kita untuk kesehatan. Kita ada senam bersama di hari Jumat. Nah, kedepannya itu ternyata sekolah punya aset nih. Aset sekolah itu yang belum dimanfaatkan adalah kolam Pak. Kita punya 2 kolam nih. Kolam yang di depan ini Pak, sama kolam yang di samping. Kita sekolah pengen mencoba eksekusi salah satu kolam dulu. Kalau langsung 2 kan ini manggah bahasa sini ya. Kita 1 dulu. Adakah kayak itu nanti dari Koramil bisa lagi menyumbangkan tenaga untuk mempercepat perapian kolam Pak? Sekolah punya aset kolam, pengennya kolam itu tidak stuck seperti itu, tapi kolam ini nanti diberdayakan. Maunya kita buat siring dengan menggunakan garam, itu nanti sama komite gitu, sama orang tua, karena kita program nanti kedepannya mau rapat dengan komite Pak. Kita pengen sekolah menggali kepedulian. Untuk tahap awal bukan meminta iuran Pak, tetapi rencana sekolah punya program nih membawa garam mungkin 1 atau 2, kemudian ditantang orang tuanya menajak untuk siringnya. Oh nanti dari Koramil bisa minta bantuan tenaga untuk membantu mengarahkan dan sebagainya. Nah, mendesain kolamnya kan Bapak Koramil itu bapak-bapak yang hebat, mau bangunan SOK, mau pertanian SOK, perikanan berjebur-jebur SOK, saking perkasanya Bapak. Bisa kan nanti diincludekan, berkolaborasi ke situ gitu, supaya nanti mengena. Sepertinya tahap awal agak bingung ini arahnya sekolah mau dibawa kemana. Maunya seperti itu Pak. Kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, dengan instansi yang terkait, mana yang bisa kita jalin kerjasama untuk menggali potensi, supaya potensi itu tidak sekedar potensi tetapi bisa dimanfaatkan gitu. Nah, arahnya demikian Pak. Arahnya dari sekolah itu maunya demikian. Kalau kita kupasnya ini sama ini nanti tulai Bapak Koramil dan Bapak polisi serta Bapak dari mana gitu, Puskesmas nanti ini mau dibawa kemana gerang gitu. Puskesmas sama Pak, kesehatan. Saya yakin di sini punya perawat yang hebat, punya dokter dan sebagainya. Nah, sekolah itu kan perlu juga dari puskesmas memberi penyuluhan tentang bagaimana pola hidup sehatnya, bagaimana mengatasi stunting. Adakah program-program itu di puskesmas yang bisa kita includekan ke sekolah? Sehingga potensi yang besar, siswa yang banyak itu nanti tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara lahir maupun secara batin. Tidak mulu-mulu mungkin dari puskesmas ada program
rutin Pak tentang pertumbuhan anak, mungkin perkembangan gizi anak, tentang gaya hidup yang sehat, karena anak-anak sekarang cenderung ke junk food gitu ya, yang notabene-nya kalau itu dari kesehatan jauh dari nilai kesehatan. Yang dimaksud di sini endingnya itu ya di strategi pemanfaatan yang ada di sekolah kita. Yang saya katakan tadi mungkin yang kaitannya besar adalah tadi dengan jumlah peserta didik yang banyak, itu memberikan kita peluang menggodok menjadi anak yang tumbuh berkarakter sesuai yang kita idamkan. Maunya anak-anak berperilakunya yang manis, tidak mengenal itu namanya narkoba, tidak mengenal namanya bullying gitu, menggunakan medsos yang bijak. Itu kan perlu kami dari Bapak Polisi mungkin, Pak Kode mungkin punya program apa yang berkaitan dengan di sekolah kita, sehingga nanti kita bisa bersinergi bareng-bareng Bapak Ibu. Itu harapan dari sekolah. Ya mungkin saat ini karena kadang-kadang yang datang juga perwakilan kan, Bapak Ibu bisa perwakilan, maka kadang saya nanti koordinasi dulu dengan atasan dan sebagainya. Menurut saya juga nggak masalah. Tetapi maunya kita itu Pak, sekolah ini punya program sebenarnya pengen Pak memberikan bekal anak tentang pengetahuan narkoba, memberi bekal anak tentang pemakaian senjata tajam misalnya, sekalipun tulading ditutup, kalau dibawa tidak pada tempatnya itu bisa kena pasal misalnya, dan itu tahu aturan tentang itu. Maunya kita yang menyampaikan adalah orang-orang yang memang berkompeten di itu. Jadi nanti arahnya ke sana sehingga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah kita. Ternyata nanti harapannya anak-anak ternyata tahu sudah dengan aturan bahwa tidak boleh namanya narkoba itu tidak sekedar membeli barang narkoba bentuk pil, enggak, tapi pian koplo sendiri juga sudah kena. Itu dia tahu, memahami dan melakukan, sehingga jangan sampai nanti harapannya nggak tahu Bu, cuma percobaan mengolah ini dicampur ini ternyata nyaman Bu misalnya. Nah arahnya supaya berkaitan dengan yang kepolisian itu berkaitan dengan itu, termasuk walaupun kita itu di ranah di kampung memang nggak ada namanya, mohon maaf, nggak ada nak di kampung itu polisi namanya tilang, tidak ada. Tetapi aturan itu tetap harus dipahamkan ke anak sehingga sebenarnya memakai helm itu tidak sekedar menutupi kepala tetapi pada tujuannya misalnya. Nah itu kan kami memerlukan nih kayak Bapak dari Polsek gitu nggih. Mungkin nanti dari Koramil apa, karena kita belum tahu sebenarnya program Koramilnya yang untuk menyentuh ke pendidikan yang mana, yang kesehatannya yang mana. Nah itu yang sebenarnya kami sangat butuhkan gitu. Mungkin itu memang kalau dari aset kita Pak secara ini aset sumber daya di sekolah kita, alhamdulillah guru-gurunya sudah sertifikatnya, kualifikasi pendidikannya sudah S1 ya. Untuk guru pengawas sudah S2. Kemudian saya sendiri alhamdulillah juga sudah S2. Kemudian nggak ada lagi guru yang di bawah S1, jadi semua S1. Kemudian dari sekian yang ada itu sudah 3/4-nya sudah mempunyai sertifikat pendidik. Artinya secara hukum sudah diakui keprofesionalannya. Itu artinya kita mempunyai potensi bahwa guru-gurunya siap untuk memajukan sekolah. Itu secara modal manusia. Kemudian modal sosialnya saya belum bisa menggali banyak tentang modal sosial, tetapi saya mengambilnya rata, dipukul rata. Kalau kita hidup di kampung itu mempunyai budaya empati yang jauh lebih dibanding
dengan yang hidup di kota. Jadi secara organisasi saya belum tahu modal sosialnya, tetapi yang penting yang jelas karakter yang dimiliki peserta didik itu dia lebih empati. Kemudian secara politik kemarin sudah mengikuti, kita ada pertemuan di kecamatan ya, bahwa ternyata sudah ada sebenarnya penyuluhan atau sosialisasi tentang berpolitik yang baik. Artinya nanti ada rambu-rambu bahwa di sekolah tidak boleh ada parpol, pemilih siapa dipasang di sekolah dan sebagainya. Kemudian kalau dari budaya, kita ini dekat dengan ulama. Dekat dengan ulama di Kulur ya, di Kulur. Otomatis kita mempunyai budaya yang kuat Islamik di lingkungan sekolah kita. Nah ini pengintegrasiannya tidak sekedar kebijakan sebenarnya. Di kurikulum itu ada namanya, pengembangan diri yang merupakan pembiasaan. Pembiasaan itu dikembangkan di dalam kegiatan yang menekankan penguatan karakter. Maka sekolah nanti berusaha untuk memfasilitasi itu dengan ada kegiatan kemarin Bapak, Jumat Sehat, senam dengan Oramil gitu ya. Nanti harapannya mungkin dari Puskesmas ada apa itu. Kemudian ada Jumat Takwa, ya termasuk tadi membaca surat pendek dan sebagainya, tapi nanti kita beri alokasi tertentu dari hari Jumat karena itu termasuk sebenarnya pengembangan di kurikulum, pengembangan diri yang bersifat pembiasaan. Kemudian berikutnya tentang modal fisik Bapak Ibu, bahwa sekolah kita sudah mulai dilengkapi, kita punya lab saja 2. Lab biologi dan lab fisika. Jadi ada 2 lab, kemudian lab komputer yang ada di ruangan ini dengan komputernya kita dapatnya itu yang komputernya PC ada di ruang sebelah karena ini baru saja dipasang teralis, belum berani ngangkut ke sini. Kemudian yang berupa laptop kita ada lebih dari 22 ya. Ya. Dan ini baru mau mengajukan, tapi tahun ini belum Pak, kita maunya minta Chromebook, tetapi untuk tahun ini belum ada pengadaan, kita ajukan untuk tahun depan. Kemudian kita punya sarana dan prasarana olahraga walaupun belum maksimal. Belum maksimalnya apa, di depan masih kondisi lapangannya belum bisa untuk semua kegiatan olahraga. Itu kemarin baru kita padatkan, maunya ke depan kita minta ke pemafingan Pak ya. Insya Allah ini baru proses, semoga nanti bisa tercapai. Kemudian kita punya UKS Bapak dari Puskesmas, mohon maaf, kita punya UKS yang ruangannya lumayan sebenarnya, ruangan cukup luas. Ini baru mau kita siapkan sarprasnya karena pembangunannya itu nggak utuh, jadi nggak dapat plafon, nggak dapat lantai gitu. Kalau itu dibebankan semua pada keuangan dana bos, kita masih bertahap Pak. Jadi untuk tahun ini kita belum bisa menggunakan dana bos untuk mengatapi ya, padahal seyogyanya kalau UKS itu ya berlantai dan berplafon, tetapi ya alhamdulillah lah kita sudah dapat bangunannya. Nah itu nanti kita juga ingin itu pembimbingan UKS yang baik itu seperti apa dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas. Maka nanti minta kerjasamanya dari Puskesmas kapan itu bisa terjalin, memaksimalkan penggunaan UKS dan akan kita coba penuhi perlahan-lahan Bapak. Kalau langsung kayaknya yang dibikin masih banyak gitu ya. Karena kemarin untuk kita masih termasuk kayak apa, pemeliharaan sarpras untuk kesehatan, WC, toilet itu termasuk inputnya nanti di pengelolaan di UKS. Nah itu WC-nya sudah cukup bagus sebenarnya Pak, WC-nya besar, ada 2 sisi,
perempuan, laki-laki. Kemarin kendalanya air, sudah kita buatkan sumur bor di sana, air sudah cukup. Tetapi ternyata masih ada kelemahan pengetahuan anak dan keterampilan anak kayak apa menggunakan WC yang baik. Masih kloset itu dibuangi pembalut, mampet. Ternyata apakah dia tidak tahu atau berpisah kebaran, pada ngerti bahwa itu ada dampaknya. Nah ini perlu nanti dari puskesmas untuk memberi arahan ke sana Pak, bukan puskesmas membersihkan, tapi memberi arahan kayak apa mengelola toilet yang baik. Nah itu sarananya sudah kita mulai lengkapi. Jadi ada sumur bor tersendiri di sampingnya itu. Secara kemarin saya mikirnya kalau baunya kayak bau parfum itu adalah karena kurang air. Ternyata salah, tidak sepenuhnya. Air sekarang sudah melimpah, tetapi saya mulai amati kadang anak masuk ke WC itu nggak ada bunyinya, Bapak Ibu. Berarti tidak disiramnya. Itu yang bikin masalah. Oh biasa di sungai kali lah, tidak disiram gitu. Nah itu mungkin nanti mohon dari kerjasamanya dari Puskesmas untuk pengarahan ke sana, karena kalau sudah sesuai dengan ahlinya itu lebih terarah dan anak-anak lebih fokus. Wah ini ternyata yang memberi materi adalah bapak atau ibu baru, bersinar-sinar dia untuk menyimaknya gitu. Jadi mohon nanti dari Puskesmas mau kerjasamanya. Kemudian keunggulan kita adalah kita punya lahan pertanian di belakang yang masih bisa dikelola. Itu kalau keunggulan alam, termasuk kolam. Kemudian kita mau buat greenhouse yang agak lebih besar, memberikan anak itu keterampilan bagaimana cara memelihara tanaman, baik pertanian maupun perkebunan. Karena apa yang sekarang membuat kita sedih, anak itu hidup di lingkungan petani tetapi tidak tahu cara bertani. Itu sedih sebenarnya, karena dianggap tidak keren. Petani itu apa, berlincah-lincah. Padahal suatu ketika kalau pemikiran orang seperti itu, matilah kita. Karena kita tidak bisa lagi memproduksi padi, nggak ada lagi yang jadi petani. Harapan kita menjadi itu yang profesional. Sekalipun itu petani kalau profesional jauh lebih mulia daripada mengukur jalan gitu ya. Mengukur jalan itu serong ke kanan, serong ke kiri, bergas-gas gitu ya, dan sebagainya. Kemudian secara finansial Bapak, kita ada dana BOS. Dana BOS itu mengiring dengan jumlah siswa yang sekarang dikeluarkan 2 tahap. Kalau dulu triwulan ya, sekarang 2 tahap. Tahap 1, tahap 2 yang dikucurkan. Tahap 1 itu kita sudah menerima di bulan 3. Kemudian bla 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 penggunaan laporan. Ternyata kalau nanti laporannya tidak kelar di bulan Juli, maka tahap 2 ZOP tidak dapat. Sehingga kejar-kejaran kita penggunaan dana BOS nanti itu boleh dilihat siapapun, karena nanti akan kita pasang supaya kita sifatnya transparan dalam penggunaan keuangan, dan sebelumnya yang sudah kita rapatkan. Kemudian CSR kita sudah dapat, tapi lewat Disdik Bapak Ibu, dan itu langsung ke anak, bentuknya macam-macam. Ada yang ini mau turun itu adalah seragam sekolah dan ATK. Tetapi satu orang tidak dapat dua-duanya, dapat ATK, dapat seragam sekolah. Yang kedua, moga-moga tulus bahwa kita nanti ada juga yang dapat berupa finansial keuangan, berwujud uang. Tapi tunggu tanggal mainnya katanya sebentar lagi. Kemudian yang dari PIP lumayan, tahun ini kita dapat banyak yang dari PIP. Tetapi itu bukan sekolah yang menentukan. Yang menentukan pusat sekolah cuma menginput kondisi. Jadi kalau siswa kok saya nggak dapat itu bukan sekolah yang memfinalkan. Sekolah menginput sesuai dengan isian pian-pian siswa-siswi. Kemudian yang memutuskan adalah pusat, Kemendikbudristek.
itu Bapak Ibu yang kedepannya kami mohon dengan potensi ini kita bergayung sambut punya program mungkin yang bisa kita kerjakan sama-sama. Tentunya di sini saya mohon bantuan dari baik Dinas Kesehatan, dari Koramen, dari Polsek, kemudian juga dari pemikiran komite orang tua bagaimana nanti mengembangkan sekolah kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sudah panjang lebar membuat kita mulai ini. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dan arahan dari Kepala Sekolah. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain dari perwakilan orang tua atau pemerintah ada yang ingin disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang peserta hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami perwakilan dari komite dan atau perwakilan dari orang tua siswa yang terkait dengan identifikasi sumber daya aset sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Tabit Tengah. Mohon izin kepada narasumber itu dari itu paling atas dulu. Aset modal yaitu modal manusia. Kalau saya sekilas tadi melihat, situ ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, dan keamanan atau petugas kecamatan jajarannya. Dan kami di sini menambahkan terkait dengan beberapa masalah yang sering terjadi, terutama di wilayah kita Tabit Tengah, yang seperti tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu baik masalah yang terkait kaitannya dengan kesehatan, baik kaitannya dengan kejadian-kejadian seperti terjadinya pernikahan dini dan sebagainya. Dan tentu saja di sini saya menyampaikan di situ adanya peranan orang tua atau wali murid. Untuk strategi pemanfaatannya, adanya penjalin kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Karena kalau tidak salah, karena kebetulan saya pernah ngajar juga di SMP 1 Tabit Tengah, dan banyak yang dihadapi oleh kita sebagai guru itu adalah kalau anak-anak kita yang sudah kelas 9 tidak hadir ke sekolah, padahal ujian tinggal 2 bulan, 3 bulan. Setelah datang orang tuanya ternyata menyampaikan info bahwa anaknya mau dikawinkan. Nah, itu yang sering benar terjadi. Sehingga sekolah kita pernah diberikan penyuluhan tentang pernikahan dini itu. Karena Tabit Tengah ini termasuk yang paling tinggi ratingnya untuk pernikahan yang di bawah dari usia pernikahan. Nah, ini perlu adanya kerjasama. Kerjasama itu boleh saja berhasil, boleh saja tidak berhasil. Yang namanya kalau orang tua ngotot mau punya menantu, ya tidak bisa kita. Ya kadang-kadang orang tua gitu, ngotot punya menantu, tapi kalau anaknya memang tidak mau, itu terjadi juga. Nah, ini perlu adanya komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Artinya tidak cuma masalah-masalah yang terkait nanti saya langsung kepada yang terkait dengan
hal-hal finansial, misalnya di situ adanya berupa, katakanlah kalau sekolah-sekolah di kota itu sekarang benar-benar saja Bu, orang apa yang namanya pungut sesuatu lah ya, yang selain daripada dana yang sudah tersedia. Nah, akan tetapi di sini saya ingin untuk orang tua di situ ada keterlibatan untuk ikut serta memecahkan masalah, terutama kaitannya dengan putra putrinya. Kemudian yang kedua, karena komite sekolah ada di sebelah saya, ya mungkin saya mewakili komite. Di situ peran komite sekolah. Nah, komite sekolah itu yang namanya mungkin di mana aja ya namanya komite sekolah. Kalau waktu ditunjuk itu isi indah sudah. Nah, tapi kita minta tolong. Tapi alhamdulillah banyak ada yang tersedia. Nah, ini untuk komite sekolah ini itu terutama kolaborasi antara sekolah, pihak sekolah bersama komite sekolah untuk merencanakan apa yang mau dikembangkan atau potensi apa yang mau dikembangkan oleh sekolah ke depan. Seperti dikatakan tadi Ibu oleh kepala sekolah, itu mau bikin apa namanya kolam dan sebagainya. Ya memang itu kalau bersumber tidak ada dana dan sebagainya. Nah, komunikasi gitu. Adanya bekerja sama bagaimana kita punya ingin ini yang kita tawarkan. Nah, ayo Bu Bantian wanilah menokari. Nah, ya. Jadi artinya kalau itu kayak bersambut insya Allah terjadi. Ya walaupun ya memang sulit itu pasti. Itu karena kita juga punya sesuatu yang sama gitu. Ya, punya keinginan belum terwujud. Tapi kalau sudah kita komunikasikan, kita usahakan, ya, kita usahakan lebih-lebih. Ini saya sebagai contoh Bu ya, Bapak Ibu, saya contoh saja. Ya, kebetulan Bapak Ibu saya juga kepala sekolah gitu. Jadi saya pingin ini pengalaman aja, pingin yang namanya punya pagar. Pingin yang namanya punya pagar, jadi pepanderan, jadi ujar komite sekolah, anu pakai kami ada besi itulah juga telepon dia yang ada hubungannya dengan orang atas gitu, terutama orang atas tadi misalkan orang DPRD, juga telepon dia. Nah artinya apa? Sedikit banyak kan ada memberikan solusi gitu. Jadi pelibatan yang kayak itu akhirnya berdasarkan pembicaraan demikian yang kami bicarakan, ya alhamdulillah hal itu bisa terjadi. Ya walaupun untuk saat ini belum dilaksanakan pekerjaannya, tapi yang jelas anggarannya sudah ada. Nah, ya jadi kita menghadapi kayak gitu. Mudah-mudahan nanti melalui kita baik itu komite sekolah. Saya jujur kalau memang karena ini kita sama teman-temannya aja mungkin ya, jadi saya ingin aja saya tunjuk sekolah yang mana yang bakal dia. Jadi komunikasi antara komite sekolah, orang tua siswa itu saya rasa terkait dengan mengembangkan potensi sekolah itu mungkin bisa aja dilaksanakan. Lebih-lebih misalnya tidak pada waktu-waktu tertentu saja. Artinya kadang harus misal undang ya. Kalau ulun bilang hari-hari mau ke sini. Jadi kawan jadi pandiri. Nah kemudian yang kedua itu pada yang keempat Bapak. Pada yang keempat itu pada aset modal agama dan budaya.
Nah di situ seperti di situ yang sudah tercantum. Nah di sini kegiatan mungkin pengembangan aja Bapak Ibu. Jadi pengembangan kegiatan yang sudah ada seperti misalnya kegiatan Jumat Takwa itu yang sekarang dilaksanakan, katakanlah tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan selang-selingnya, nah, selang-seling. Nah, bagaimana misalkan kalau itu memang dilaksanakan setiap Jumat? Lebih-lebih kalau kita menuruti, yang menuruti, kan yang main tadi menuruti lah, menuruti yang sekolah lain yang ya katakanlah kita di pinggir gitu, bukan kota. Tapi kalau kita coba-coba pakaiannya agak kita samakan dikit, ya. Jadi kada terlalu bebas gitu. Ya kalau bebas kalau Bapak jual, tapi yang penting pusat Muslim sehari itu. Nah ini paling tidak apa? Ya seperti Ibu Kepala Sekolah tadi, nilai jual itu saya ingin yang Ibu angkat adalah nilai jual itu kita tidak cuma dipandang sebagai sekolah biasa, sekolah umum yang umum sekali gitu nah. Lebih-lebih kan kita yang namanya muatan PABB agama itu tetap lebih-lebih guru agamanya, dan kita pelaksanaan tidak cuma pada Jumat Takwa, kegiatan pada sholat zuhur berjamaah dan sebagainya. Nah itu untuk kegiatan yang hal tersebut. Nah yang terakhir, masuk kepada yang terakhir saja, itu pada hasil modal fisik. Seperti dikatakan tadi juga oleh Ibu Kepala Sekolah, yang namanya ada taman, apa namanya, kolam. Nah kalau bisa ada pondok bacanya, yang bisa di situ. Artinya di samping dia taman tadi jadi tempat rekreasi, dan bisa digunakan anak untuk duduk baca gitu. Ya. Nah itu bisa saja tetap melibatkan misalkan koordinasi bagaimana kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan dengan usulan-usulan, ya bisa dikomunikasikan ya bersama orang tua siswa dan komite sekolah, yaitu pengadaan pondok baca ya. Pondok baca itu yang kalau di sekolah-sekolah lain orang menukar, nah itu kelarangan Bapak Ibu. Yang gazebo sampai misalkan di atas 2 juta, kelarangan sebuah nukar 4 buah sudah 8 jutaan lebih. Nah kalau kita bangunnya kayak apa yang sederhana tapi misalkan artistik lah, lebih-lebih katakanlah di sini di atas kolam, wah kira-kira satu-satunya pulang kita. Nah jadi di samping itu bisa dimanfaatkan kegiatan menunjang pembelajarannya atau kepentingan atau berpihak kepada murid kita. Itu saja yang dari saya. Mohon maaf yang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dulu. Di sini Allah cuma beri saran atau masukan untuk sekolah. Dalam poin 6 ini kan memanfaatkan lingkungan. Di sini kita di sekolah, khususnya di sekolah kita, itu lahan di kampus sekolah ini banyak banget. Kemungkinan sekitar 2 hektar apa ini? 2 hektar. Nah, kalau lihat
potensinya banyak sekali yang kita explore. Jadi harus yang mana dalam hal mulai dari awal di sini itu bercocok tanam. Jadinya hendaknya kalau lihat kita adanya apa namanya istilahnya penyegaran lah, atau kita bagilah bercocok tanam dan berkebun. Jadi supaya mengetahui bagaimana anak itu bisa ada wawasan lah dalam hal nantinya di materi keterampilan. Jadi keterampilan itu ada kemungkinan bisa muatan lokal. Nah, jadi anak ini kalau lo lihat materi seni budaya itu kan menggambar, misalkan membuat figuran. Kalau lo lihat tuh dalam artian tidak ada nantinya kalau dia putus habis sekolah penghasilan untuk dia itu tidak ada kemungkinan besar dalam pemasaran. Jadi kita lihat real kenyataan bahwasanya untuk wilayah Tapen itu kan bercocok tanam dan berkebun. Contohnya cabai rawit kita sampai ke nasional, sampai nasional dia sudah ada brandnya cabai rawit ABC yang ada. Nah itu cabai hiung. Kalau lihat karena potensi di rantau ini bagus sekali tanahnya, apa kita tidak mencoba? Mas Toro kita coba dulu kayak apa kita berkebun, pokoknya berkebun cabai rawit. Nah untuk stakeholdernya kita kayak apa? Misalnya kita dengan kurangnya bagaimana cara kita membuat lahan yang bagus, karena kan kita membagi itu lahan itu, lahan yang ada airnya, lahan yang tidak ada airnya. Jadi karena gimana kayaknya teknisnya lah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas tanggapan dari orang tua atau komunitas sekolah dan salah satu pemerintah. Ini program sangat bagus sekali ya, koordinasi atau kolaborasi dengan komite mengenai program sekolah. Dan ini ada satu ide dari Pak Isani untuk nanti berkebun. Kalau selama ini hanya kita berkebun tanam sawah gitu ya, ini lagi dengan berkebun Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, ini kita atur bagaimana teknisnya secara bersama. Ya, silakan berikutnya Bapak dari Polsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya banggakan. Mungkin menanggapi dari masukan dari Bapak Ibu. Mungkin kita memberi masukan bagaimana kalau misalkan ada permintaan dari pihak sekolah untuk memberikan materi tentang penyalahgunaan narkoba bagi siswa-siswa serta masalah undang-undang darurat tentang senjata tajam. Dan apalagi sekarang memang benar kata Ibu Kepala Sekolah, di daerah kita tuh banyak anak-anak yang sudah mencoba dan bahkan ya ingin tahu tentang extra jus itu dicampur dengan obat pembersih luka, dalam hal ini alkohol 70%. Kita udah berupaya untuk di wilayah Tapen Tengah, kita sudah beberapa kali mencari dan melakukan penggerbekan yang menjual alkohol 70% itu. Dan untuk sementara di wilayah Tapen Tengah itu alhamdulillah tidak ada, apalagi di daerah
lingkungan sekolah ini daerah dekat dengan guru dan anak murid. Di sini pun saya lihat kadang sore sudah di pesantren. Nah, dan untuk kegiatan-kegiatan mungkin dari Polsek bisa membantu kegiatan pramuka Saka Bayangkara, dan juga mungkin bisa juga kita bentuk PKS atau pelajar keamanan sekolah, mungkin kita mungkin yang memberi masukan, karena kita tidak bisa memantau siswa satu-satu, mungkin ada beberapa siswa yang kita tarik, mungkin itu yang beri informasi atau apa ke guru, mungkin guru bisa juga mungkin kita sewaktu-waktu melaksanakan razia senjata tajam, karena di daerah kita di sini ya memang identik rata-rata ya udah bawa sajam. Nah, takutnya anak-anak sudah, karena masih ambil, mungkin bisa aja sebulan sekali mungkin, atau kita lakukan pemeriksaan sekaligus kita penyuluhan. Dan mungkin itu aja Bu dari kami dari Polsek. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini untuk menanggapi Ibu Kepala Sekolah tadi. Untuk Koramil siap membantu, yang penting koordinasi masalah waktunya Bu. Karena Koramil ini bisa membantunya ya masalah kebersihan, pembangunan pertanian dan macam, memang bisa. Karena kemarin Koramil mencoba tanah Koramil itu ditanami tomat, alhamdulillah berhasil. Nah, di sini kemarin yang mengelola Pas saja pakai berguru kan namanya. Iya. Kalau masalah pola segala macam, kalau masalah pembelajaran paling sedikit upacara disiplin. Nah, kami Koramil masukannya tidak. Orang kan tidak mungkin ya, melakukan pasien kan tidak mungkin. Itu masalah praktik, masalah kedisiplinan, pertanian, kebersihan, kami siap membantu Bu. Alhamdulillah. Nanti koordinasi sama Koramil, nanti saya sampaikan sama Koramilnya, apa lakunya, nanti temukan dari sekolahan. Mungkin itu aja yang kami sampaikan dari Koramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku dari Puskesmas Tambaruko. Mungkin dari kuburan dia perancang jangan ditanya saya. Mudah-mudahan bukan jangan besar. Mungkin dalam setahun bisa 4-5 kali yang ditanya ya bulan. Jadi untuk kegiatan Puskesmas Tambaruntung, setiap kegiatan kami sering beritahu kepada ibu. Misalkan untuk tahun ini nanti bulan Juli kami akan mengadakan pembinaan usaha kesehatan sekolah, pembinaan PKPR, dan juga nanti untuk bulan Agustus akan diadakan penjaringan anak sekolah. Dan untuk jadi ibu tadi kegiatan penyuluhan tentang bahaya merokok, dilarang merokok di sekolah, tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, nanti bisa kami bantu Bu. Misalkan ada permintaan dari ibu, dan juga nanti untuk pembinaan itu kami dari tim pasti kami masukkan materi-materinya Bu. Dan juga nanti kata tim kami kemarin
akan diadakan tentang pembinaan kesehatan remaja, dan itu akan dibina tentang bagaimana usia produktif tadi Pak, dan juga tentang nikah muda tadi ya, nikah dini. Kegiatan tersebut merupakan langsung dari kepala puskesmas kami, program beliau, dan juga mudah-mudahan buat pian selalu menerima kami lah begitu lah. Oke. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari terutama dari Pak Ida berkaitan dengan usia disabilitas. Jadi tadi Pak Ulun ada mencoret ini kemudian pemahaman Ulun terhadap kehidupan lembaga ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh CGP. Jadi kalau Ulun di sini Pak dari untuk yang satu aset modal manusia tadi sudah disebutkan yang kita punya siswa yang banyak itu aset ya, itu modal kita. Nah terus siswa yang banyak ini tentu perlu diarahkan dalam kehidupan. Guru sebenarnya bisa atau lingkup sekolah sebenarnya bisa, tetapi kita masih perlu juga dukungan dari pihak-pihak luar begitu ya. Nah makanya karena perlu diarahkan tadi, lalu kita ingin bekerja sama dengan kepolisian untuk agar siswa kita bisa diarahkan dalam hal keamanan, ketertiban. Kemudian juga kita perlu koramil untuk agar siswa kita bisa diarahkan dalam bentuk ketangguhan, kedisiplinan dan sebagainya. Kemudian juga kita perlu puskesmas agar siswa kita juga bisa diarahkan untuk pola hidup sehat seperti apa, kemudian bagaimana berpenampilan yang sehat, bagaimana mengkonsumsi hal-hal yang sehat seperti apa. Jadi sehingga aset yang kita punya ini bisa gayung bersambut, misalnya mudah-mudahan dengan mungkin polsek, koramil atau puskesmas punya program yang bisa menyambung dengan apa yang kami perlukan di sekolah. Nah kemudian yang satu lagi misalnya tadi sudah disebutkan aset kita dalam hal modal manusia itu kita punya siswa yang banyak modalnya. Nah terus juga untuk aset modal agama dan budaya, siswa yang banyak tadi mohon maaf 100% muslim. Nah 100% muslim itu otomatis kalau orang muslim kita perlu mengaji, bisa beribadah, bisa bertoleransi, bisa beradab, yang berkaitan dengan agama, bisa berhabsi, berkesenian, tapi di religiusnya ada. Maka kita perlu, maka sekolah ini perlu diarahkan. Sekolah punya tapi SDM-nya mungkin tidak terbatas. Ada di sini yang bisa berhabsi, ada yang bisa mengaji, kata mereka ya. Ya, tetapi karena aset kita tadi banyak, mungkin sekolah tidak bisa mengakomodir semua. Maka sekolah kami ini diarahkan juga karena di sini ada pondok pesantren. Maka kita ada ulama, ada ustadz sini, ada orang-orang yang mungkin guru-guru yang ada di pondok itu yang bisa hal-hal yang tadi memang diinginkan oleh sekolah dimiliki oleh siswa. Siswa bisa ngaji, siswa bisa beribadah, siswa bisa bertoleransi. Mungkin pondok juga punya program itu sehingga bisa nyambung atau disambungkan, dihubungkan dengan apa yang diperlukan oleh sekolah. Mungkin Pak ini seperti itu pemikiran ulun. Tapi tadi ada dari pondok ada? Ya, mungkin itu seperti itukah yang dimaksudkan oleh calon-calon guru penggerak ini atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya dari
Puskesmas yang luar biasa menyampaikan programnya tadi, menyatakan siap untuk membantu pelaksanaan program sekolah, dan Ibu Pengawas Pembina. Memang hal itu yang kami maksudkan, direncanakan dari aset yang ada itu nanti dikembangkan untuk membawa para siswa ini mempunyai kemampuan yang berlebih. Hanya dari modal manusia sampai dengan finansial tadi itu menjadi satu kolaborasi modal dasar yang kita gunakan untuk mengembangkan pendidikan kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa hasil diskusi tadi, ya, kita memiliki berbagai macam akses yang semua. Kalau ini kita mau berdiri, sebenarnya mungkin masih banyak lagi yang bisa kita masukkan, ya. Nah, kemana waktu nanti kita mungkin bisa menyusun lagi untuk aset-aset yang ada. Untuk menyampaikan kesimpulan secara umum Pak Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup kita hari ini, boleh ingin menyimpulkan hasil diskusi kita tentang identifikasi modal aset sekolah. Yang mana sebagai ketahui ada 7 aset. Yang pertama adalah aset manusia. Itu di sini ada kepala sekolah sebagai leader dan manajer di sekolah. Lalu kita juga punya aset manusia berupa guru dan tenaga pendidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebagai garda terdepan dalam pendidikan di sekolah kita. Kita juga punya siswa yang lumayan banyak, itu sebagai objek yang mampu berkembang dan optimal. Itu juga sebagai satu tujuan fokus dari kami guru. Kemudian kita juga punya aset manusia yang berupa pengawas sekolah yang memiliki kualifikasi pendidikan S2, di mana setengah merupakan berupa pengawasan pembinaan sekolah dan penyampaian informasi sebagai jembatan dari dinas ke sekolah. Kemudian juga kita punya aset manusia berupa petugas kecamatan beserta jajarannya, di mana kita bisa menjadi kolaborasi dan dukungan dari aparat atau petugas kecamatan beserta jajarannya untuk mendukung program-program sekolah. Dan juga punya aset manusia berupa orang tua atau wali murid, di mana kita bisa manfaatkan untuk menjalin adanya komunikasi, kolaborasi terkait permasalahan dari siswa. Dan juga kita punya komite sekolah, sama juga kita menjalin komunikasi, kolaborasi untuk merencanakan program-program sekolah. Tanpa dukungan dari komite, kita pun juga mungkin program sekolah nggak cepat jadinya, masih mandek. Maksudnya dukungan dari semua yang terkait. Kemudian juga kita punya petugas puskesmas, dimana kita pemanfaatannya menjalin kolaborasi terkait pemeriksaan ataupun juga program kesehatan siswa. Kita punya apa bisa anggota kamil, juga anggota polsek, itu menjalin komunikasi, kolaborasi untuk menyatakan program sekolah dan juga tentang kedisiplinan siswa. Dan untuk model aset kedua, aset sosial, ada tim dengan SQ, tapi ataupun gambarnya MKS, KTS, LGRP, ataupun juga bisa dengan prosedur lainnya, yang mana pemanfaatan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi bersama dalam penyelesaian berbagai permasalahan kemanusiaan yang dihadapi. Juga dengan pihak polsek nanti juga bisa kita juga sebagai narasumber sosialisasi terkait dengan kadang-kadang namanya obat kelainan, sajam dan lain-lain. Dengan puskesmas jadi kita bisa menjalin kolaborasi terkait pemeriksaan SK siswa yang sudah berjalan sebenarnya, tapi kita tetap lanjutkan lanjutnya juga terkait dari situasi telah sehat pernikahan ini dan juga lain-lain. Kemudian aset yang ketiga adalah modal politik. Kita juga program pelatihan dalam kes bangkul, kebijakan kepala sekolah, kebijakan kepala desa, kebijakan kecamatan juga sekolah terkait. Di mana kebijakan tersebut diharapkan ada kerjasama terkait untuk program-program pendidikan di sekolah. Di semua pihak mau ya harus diikut sertakan. Dan juga yang keempat, aset berupa agama dan budaya, di mana kita ketahui maksudnya dari konsul kita banyak sekali pagi-pagian juga banyak ulama-ulama khusus saja, yang mana kita bisa manfaatkan untuk mengintegrasikan setiap kegiatan keagamaan dan budaya keagamaan kita dan berbagai sekolah. Juga soal penguatan karakter siswa, sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional. Selain Kemdikbud juga ada dimensi tentang penguatan budaya Pancasila. Kemudian juga kita juga punya budaya hari Asyura, oleh Maulid, Asal Mustaqim, di mana semua budaya tersebut kita harus integrasikan dalam kita agama kita juga sebagai budaya atau pembelajaran. Jadi tidak hanya agama kita tersebut,
sebagai satu wadah untuk membentuk karakter siswa, untuk meningkatkan iman dan takwa siswa kita. Kemudian udah kelima adalah aset uang dalam fisik berupa bangunan atau bangunan gedung itu sekolah dan secara prasaranya. Kita punya lab komputer, lab IPA, lab bahasa, OAS, siswa dan lain-lain, banyak sekali. Dimana semua sarana tersebut untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekali lagi, tujuan utama kita adalah semuanya adalah untuk siswa. Siswalah tujuan dari program ini semuanya, bukan untuk guru maupun masyarakat, siswa. Biar apa yang benar ini pokok kita. Biar itu tujuan kami untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah aset berupa modal lingkungan alam. Kita punya taman untuk ruang belajar, taman sekolah, kolam sekolah, sawah, lahan pertanian, juga ada greenhouse, di mana semuanya bisa kita manfaatkan untuk sebagai sumber belajar untuk mengembangkan pendidikan dan juga sebagai tempat wisata edukasi. Karena anak siswa ini juga punya bosan kalau di kelas terus, sekali-kali kita bawa ke luar. Kemudian yang terakhir adalah aset finansial atau keuangan. Kita punya dana bos yang cair setiap semester buat hal selama ini, di mana dana ini dimanfaatkan untuk membuat kelancaran semua program sekolah, setiap aktivitas yang ada di sekolah guna meningkatkan kualitas juga program-program yang ada di sekolah. Kemudian juga CSR melalui dinas pendidikan biasanya bantu berupa ATK, seragam sekolah dan hal yang lainnya. Biasanya ada diminta dinas minta sekian mahasiswa, kami list namanya, ya dan yang langsung siswa saja yang mengambil dinas pendidikan. Kemudian juga kita harapkan di ibu komite ada di bantuan dengan posisi komite, jadi untuk bantuan dana terkait dari siswa saat ada pemisahan, menurut kami meminta siswa atau orang siswa untuk membantu dananya. Kalau di sekolah tidak bisa ke sana, jadi ada bantuan misalnya orang tua siswa kelas 9 bangun bulan sekian untuk pemisahan. Sekian kesimpulan balai menunjukkan ke Baili. Masuk Pak Ria. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita hasilkan dari diskusi kita hari ini. Ada 7 aset yang kita petakan, ini sudah kita dapatkan kekuatan positif yang nantinya menjadi dasar atau modal sekolah kita untuk mengembangkan pembelajaran ke depan, yang mana pembelajaran berpihak pada murid untuk kemajuan murid-murid kita secara bersama-sama. Dan untuk yang bantuan dari komite itu maksudnya adalah yang biasanya iuran, bukan ya perpisahan atau yang apa yang kesekian. Biasanya ada itu kan, yaitu dari orang polisi. Demikian diskusi kita. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada pembawa acara. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menyimpulkan kesimpulan, yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya aset yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman yang dimiliki oleh murid. Oleh karena itu, kita bisa menggali nilai-nilai positif baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan budaya positif yang ada di sekolah, kemudian mengembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka, yaitu dengan memberdayakan dan memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah agar lebih berdaya guna. Alhamdulillah, semua rangkaian acara identifikasi sumber daya aset sekolah hari ini telah terlaksana. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.